Aku selalu percaya bahwa tak ada yang lebih hangat dari pelukan kampung halaman di hari Lebaran. Dari kecil, aku sudah terbiasa dengan suasana mudik, perjalanan panjang, terminal yang ramai, suara klakson bus dan aroma tanah yang dibasahi hujan di kampung. Semuanya adalah bagian dari kenangan yang selalu kutunggu-tunggu setiap tahunnya. Dan tahun ini adalah tahun pertamaku pulang kampung sebagai seorang suami. Namaku Andra, usia 32. Baru 3 tahun menikah dengan Rani, perempuan yang dulu sempat membuatku percaya bahwa kebahagiaan bisa ditemukan di tengah kesederhanaan. Kami tinggal di sebuah apartemen kecil di kota. Hidup kami tidak mewah, tapi cukup. Hari itu, 3 hari sebelum Lebaran, aku bangun lebih awal dari biasanya. Kupersiapkan koper kecil yang sudah lama kusimpan di atas lemari. Kupastikan baju koko putih yang kubeli 2 tahun lalu masih muat. Bahkan aku sempat membeli satu baju gamis baru untuk Rani. Warnanya hijau pastel. Cantik, seperti warna kesukaannya. Rani belum bangun. Dia tidur larut semalam. Katanya lembur. Aku duduk di ruang tamu, menunggu dia bangun. Menyusun rencana dalam kepala, tentang bagaimana kami akan disambut ibu di kampung, tentang bagaimana tetangga-tetangga lama akan tersenyum melihat kami datang bersama, tentang bagaimana Rani akan mencicipi ketupat buatan ibu dan bilang, "Ternyata enak banget ya, masakan kampung." Itu harapanku. Namun pagi itu, semua rencana mulai runtuh sedikit demi sedikit. Rani keluar dari kamar, masih mengenakan piyama. Wajahnya kusut, matanya lelah. Aku langsung menyambutnya dengan senyum. "Sayang, kamu belum siapin baju ya?" "Aku udah siap nih, koperku udah beres." Dia tidak menjawab, hanya duduk di sofa, mengambil ponsel, lalu mengetik sesuatu. Aku mencoba bersikap biasa, walau hatiku mulai gelisah. "Sayang." Dia menatapku. Tatapannya asing. "Aku gak ikut pulang tahun ini, Endra." Aku terdiam. Menunggu lanjutan kalimat itu seperti menunggu hujan turun dari langit yang terlalu lama cerah. "Aku mau liburan. Sama temen-temen kuliah. Kita udah lama gak ketemu." "Liburan? Kemana?" "Bali." Aku mencoba tenang. Aku tahu, Rani memang punya teman-teman kuliah yang suka traveling. Tapi liburan pas Lebaran? Saat aku sudah susah payah menabung untuk ongkos mudik? Saat ibu sudah berkali-kali menelpon dan bilang betapa rindunya pada menantunya? Dan saat aku hendak bertanya lebih jauh, dia menyebut satu nama. Arga juga ikut. Arga, mantan pacarnya. Dulu waktu kami masih pacaran, nama itu sering muncul. Rani bilang, Arga cuma masa lalu. Sudah tak ada apa-apa. Aku percaya. Aku bodoh. Karena percaya. "Arga?" tanyaku pelan, memastikan telingaku tidak salah dengar. Rani hanya mengangguk. Aku tidak marah. Bukan karena aku sabar, tapi karena hatiku seperti kehilangan arah. "Hempa." Aku berdiri, masuk ke kamar, menatap koper yang sudah siap berangkat. Dan entah kenapa, air mata mulai turun, tanpa bisa kucegah. Hari itu, aku tahu bahwa Lebaran yang kutunggu selama ini tidak akan jadi seperti yang kubayangkan. Tapi aku tetap memutuskan untuk pulang. Sendirian. Tanpa dia. Aku memeluk koper itu erat. Seolah dengan memeluknya aku bisa meredam tangis yang nyaris meledak sejak semalam. Pagi itu, terminal bus dipenuhi orang-orang yang bahagia. Anak kecil berlari sambil membawa balon. Seorang bapak tua menggandeng istrinya sambil tertawa kecil. Bahkan petugas terminal pun tampak ramah, membantu para pemudik dengan senyum yang tulus. Tapi aku hanya diam di pojok kursi tunggu, menatap layar ponsel yang kosong. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Dari Rani, tidak ada kabar sejak percakapan pagi itu. Tidak ada penjelasan, tidak ada permintaan maaf. Hanya hening yang makin menusuk. Bus tiba pukul 8 pagi. Aku naik, memilih kursi dekat jendela. Duduk di sana sambil melihat keluar, seolah mencari pantulan wajah yang lebih kuat dari yang sebenarnya kutampilkan. Tapi yang kulihat hanyalah laki-laki lelah,
yang sedang mencoba pura-pura baik-baik saja. Perjalanan menuju kampung memakan waktu lebih dari 8 jam. Biasanya, itu jadi perjalanan yang menyenangkan. Ada canda, ada obrolan receh, ada pelukan kecil saat tertidur di bahu. Tapi kali ini, hanya sunyi. Kupandangi bangku sebelahku yang kosong. Tiket itu sudah kubeli 2. Satu untuk Rani, satu untukku. Tapi yang datang hanya aku. Bersama luka yang tak semestinya ikut mudik. Setiap kali bus berhenti di rest area, kulihat pasangan-pasangan turun bersama. Membeli makanan ringan, saling menyuapi, tertawa kecil. Aku turun sendirian. Duduk di warung kopi, menatap layar ponsel yang akhirnya menampilkan notifikasi. Satu story dari Rani. Gambar pantai. Langit biru. Kaki perempuan mengenakan sandal jepit di atas pasir putih. Dan caption. Finally, I'm back. This place still feels like home. Hatiku membeku. Tempat itu. Bali. Dan kata, home, yang dia tulis, bukan tentangku. Bukan tentang rumah kami. Tapi tentang tempat itu. Dan mungkin, seseorang di sana. Ku hapus notifikasi itu. Bukan karena aku tidak peduli. Tapi karena kalau terus kulihat, aku mungkin akan menangis. Dan aku tak ingin menangis di hadapan orang asing. Setibanya di kampung, ibu sudah menunggu di depan rumah. Beliau berdiri dengan kain batik disampirkan di bahu, tangan menggenggam pagar, mata menyipit menahan matahari, tapi senyumnya. Senyumnya seperti embun pertama di pagi Idul Fitri. Murni. Tidak berubah. Aku turun dari bus, berjalan cepat ke arahnya. Ibu. Suaraku bergetar. Beliau memelukku lama. Sangat lama. Seakan tahu bahwa pelukannya kali ini bukan hanya pelukan rindu, tapi juga pelukan pengobat luka. Mana Rani, nak? Tanyanya pelan. Matanya menyapu ke arah belakangku. Aku menunduk. Air mata nyaris turun. Tapi ku tahan. Dia enggak bisa ikut. Bu. Ada kerjaan katanya. Ibu mengangguk kecil. Tidak bertanya lebih lanjut. Tapi aku tahu. Ia merasakan ada yang janggal. Karena ibu. Selalu tahu. Malam pertama di kampung. Suara takbir mulai menggema dari surau kecil di ujung jalan. Anak-anak berlarian membawa obor. Ayah-ayah duduk di pos ronda, tertawa dan berbagi cerita. Sementara aku, duduk sendiri di teras rumah, mengenakan sarung, memeluk lutut, memandangi langit, menghitung bintang, sambil mengingat apa yang hilang. Kupandangi ponselku lagi. Kali ini, ada satu story baru. Dari seseorang yang aku tidak kenal. Tapi nama akunnya, menandai Rani dan Arga. Sebuah video singkat. Rani tertawa, duduk di pinggir kolam. Arga di sebelahnya. Mereka saling melempar air. Wajah mereka begitu dekat. Terlalu dekat. Dan tiba-tiba, Arga menggenggam tangan Rani. Video berhenti tepat di situ. Lalu dadaku, seperti dicekik sesuatu yang tak kasat mata. Aku ingin marah. Tapi kepada siapa? Aku ingin menangis. Tapi pada siapa? Akhirnya, hanya doa yang kupanjatkan. Ya Allah, jika ini caramu menunjukkan bahwa aku salah tempat bersandar, maka kuatkan aku untuk bangkit tanpa harus saling menyakiti. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa benar-benar pulang. Tapi tidak pada seseorang, melainkan pada diriku sendiri. Malam itu aku tidur tanpa mimpi, tapi saat terbangun, rasa itu masih tinggal. Berat. Seperti ada batu yang tertanam di dalam dada dan tak bisa dikeluarkan, meski dengan menangis sekalipun. Pagi Idul Fitri pun datang. Suara takbir terdengar lebih syahdu dari biasanya. Tapi di telingaku, gema itu terasa berbeda. Ada kesedihan yang diam-diam menyelinap di balik lafal suci. Ada jeda yang menyesakkan setiap kali orang mengucapkan, Taqabbalallahu minna wa minkum. Aku mengenakan baju koko putih yang sudah kusetrika sendiri. Ibu membawakan sarung kesayanganku. Tapi tak ada senyum seperti tahun-tahun sebelumnya. Tak ada Rani di sisiku. Tak ada tangan yang kugenggam saat berjalan ke masjid.
Dan tak ada pertanyaan dari warga kampung, karena aku tahu, semua pertanyaan itu mereka tahan demi rasa sungkan. Tapi tatapan mereka sudah cukup membuatku merasa telanjang. Rani mana? Endra? Sendirian aja lebaran kali ini. Raninya nggak mudik. Semua pertanyaan itu hanya terdengar dalam sorot mata mereka. Selesai salat Id, aku ikut ibu ke makam ayah. Kami duduk lama di sana. Ibu menangis dalam doa, dan aku hanya bisa menggenggam tangannya. Diam. Mengerti. Tapi tidak kuasa berkata apa-apa. Sore harinya, rumah kami mulai ramai. Tetangga-tetangga berdatangan. Anak-anak kecil masuk tanpa mengetuk. Langsung menuju toples berisi nastar. Aku mencoba tersenyum dan melayani mereka. Tapi di dalam kamar, ponselku bergetar lagi. Kabar itu datang seperti petir yang menyambar diam-diam. Aku membuka aplikasi media sosial. Salah satu temanku menandai akun Arga dan Rani. Ada foto mereka. Bukan lagi di pantai, tapi di sebuah restoran mewah. Keduanya tersenyum, duduk berhadapan. Di meja, ada seikat bunga mawar merah. Dan di balik latar belakang, tampak jelas tulisan dengan font besar. Villa Romantic Dinner Pakage Honeymoon Couple Special. Aku mematung. Tangan gemetar. Nafasku menyesak. Suara anak-anak di luar berubah seperti gema tak berarti. Bahkan suara ibu yang memanggil dari dapur terasa seperti dengungan samar dari dunia yang lain. Aku menatap layar itu lama. Sangat lama. Berharap mataku salah lihat. Berharap semua ini hanya salah paham. Tapi tidak. Itu jelas wajah Rani. Itu senyumnya. Itu bahunya yang condong ke arah Arga. Dan yang paling menghancurkan adalah kenyataan bahwa dia tidak merasa bersalah sama sekali. Tidak ada yang disembunyikan. Dia memamerkan semua itu ke dunia. Seolah pernikahanku dengannya tak pernah terjadi. Seolah aku tak pernah ada. Ponsel itu akhirnya kubiarkan jatuh ke kasur. Aku berdiri, keluar kamar, duduk di teras rumah, menatap sawah yang mulai menguning. Angin bertiup pelan, membawa aroma tanah dan daun kering. Aku mencoba menenangkan diri, tapi hatiku tidak bisa ditenangkan. Beberapa menit kemudian, ibu menyusulku keluar. Kenapa kamu murung, Nak? Ada apa? Aku terdiam, menahan napas. Lalu aku berkata, dengan suara lirih, Bu, kalau seseorang yang kita cintai ternyata lebih bahagia dengan orang lain, kita harus apa? Ibu tidak langsung menjawab. Beliau duduk di sampingku, mengusap punggungku dengan lembut. Lalu berkata, kadang, Nak, Allah sengaja tunjukkan siapa yang tidak layak untuk kamu perjuangkan. Supaya kamu tahu, siapa yang benar-benar layak kau pertahankan. Aku tak sanggup menahan air mata. Pelukan ibu jadi satu-satunya tempatku berpulang hari itu. Sementara rumah, yang selama ini kukira telah kutemukan dalam sosok Rani, ternyata hanyalah sebuah persinggahan yang terlalu nyaman untuk kutinggali. Sampai aku lupa, dia tidak pernah berniat tinggal selamanya. Dan yang lebih menyakitkan adalah, aku bukan ditinggalkan secara diam-diam. Aku disisihkan, dengan sengaja. Dan yang paling menyesakan adalah, semua orang bisa melihat kebahagiaan Rani di dunia maya. Senyumnya yang lebar. Bajunya yang baru, make-upnya yang cantik, bahkan caption-caption puitis yang dia tulis, seolah sedang menjalani hidup terbaiknya. Tapi tak satu pun dari itu mencantumkan namaku. Tak ada penjelasan tentang suaminya. Tak ada tanda bahwa dia masih terikat oleh janji suci di hadapan Allah. Hari-hari setelah Lebaran berlalu dengan cepat. Tapi lukanya tak ikut berlalu. Aku mulai menghindari ponsel. Menghindari media sosial. Tapi tetap saja, kabar itu datang dari mana-mana. Grup keluarga, grup alumni, bahkan teman lama yang kebetulan sedang di Bali, mengirimi aku pesan dengan nada heran. Bro, itu bukan Rani istrimu ya? Kayaknya lagi bareng Arga tuh. Di restoran yang terkenal banget itu. Bahagia banget kelihatannya. Kamu juga ikut ke sana? Aku hanya bisa membalas dengan satu kata. Tidak.
Aku tahu maksud mereka bukan untuk menyakiti. Tapi setiap pertanyaan, setiap kiriman foto, setiap kabar, seperti peluru kecil yang masuk pelan-pelan ke dadaku, membuatku berdarah dari dalam. Tanpa suara, tanpa teriakan, tapi mematikan. Ibu tidak banyak bertanya lagi. Tapi aku tahu beliau sering mengelus dadanya sendiri di malam hari. Seperti menyerap rasa sakit anaknya agar tak terlalu berat ditanggung sendirian. Kadang saat aku masuk kamar, aku melihat sajadah ibu masih basah. Air wudhu? Atau air mata? Aku tidak tahu. Tapi aku tahu satu hal. Rasa kecewa seorang ibu tak akan pernah ia tunjukkan terang-terangan. Suatu malam, aku duduk di ruang tamu. Gelap. Lampu tidak kuhidupkan. Hanya suara jangkrik dan detik jam dinding yang terdengar. Ponselku tiba-tiba menyala. Satu pesan masuk. Dari Rani. Endra, aku tahu kamu marah. Tapi tolong jangan lihat semua ini dari satu sisi. Aku capek. Aku butuh bahagia. Arga hanya teman. Kamu jangan mikir yang enggak-enggak. Aku cuma pengen rehat dari semuanya. Mataku memanas. Tanganku gemetar. Rehat? Rehat dari apa? Dari rumah tangga yang tidak pernah kuabaikan? Dari suami yang selalu pulang tepat waktu? Dari tanggung jawab yang kujalankan meski tubuh ini kelelahan? Dan apa yang dia lakukan dengan Arga? Itu namanya rehat? Aku menatap layar itu lama. Ingin membalas. Ingin meluapkan semua amarah. Tapi akhirnya, jempolku hanya mengetik dua kata. Terima kasih. Entah kenapa, setelah kukirim pesan itu, air mataku justru jatuh. Deras. Seolah kata, terima kasih, adalah bentuk terakhir dari luka yang akhirnya kuterima sebagai takdir. Malam itu aku salat. Lama. Sujudku terasa berat. Tapi disitulah untuk pertama kalinya aku benar-benar melepaskan. Aku tidak lagi meminta Allah agar Rani berubah. Aku tidak lagi meminta agar dia kembali. Aku hanya meminta agar hatiku dikuatkan. Beberapa hari kemudian, aku kembali ke kota. Kali ini bukan untuk menemuinya, tapi untuk memulai bab baru dalam hidupku. Rani tidak ada di rumah saat aku sampai. Apartemen itu kosong, tapi semua jejaknya masih ada. Wangi parfumnya, gelas favoritnya. Bahkan jilbab yang sering dia pakai masih tergantung di balik pintu. Aku duduk di lantai, menatap sekeliling, menangis lagi. Dan saat kubuka lemari, kulihat kotak kecil berisi album foto kami saat pertama menikah. Aku menelusuri satu persatu. Senyum yang dulu begitu tulus. Pelukan yang begitu hangat. Dan aku bertanya dalam hati, kenapa semua ini harus hancur? Jawabannya tidak pernah datang. Tapi mungkin, jawaban itu tidak perlu datang. Karena kadang, yang hancur, memang tidak harus dibangun lagi. Aku mengambil koper, memasukkan beberapa baju. Dan sebelum pergi, aku menempelkan satu surat di cermin kamarnya. Jika suatu hari kau merasa kehilangan, ingatlah, aku pernah menunggumu pulang. Tapi kau memilih pergi. Lalu aku pergi, tanpa drama. Tanpa tangis, tapi dengan satu keyakinan, bahwa Allah tidak pernah tidur. Dan semua yang hancur hari ini, pasti akan diganti dengan sesuatu yang lebih baik, suatu hari nanti. Hari itu datang lebih cepat dari dugaanku. Sudah hampir 2 bulan sejak aku meninggalkan apartemen itu. Sejak aku menanggalkan semua harapan yang pernah kutumbuhkan untuk seseorang yang ternyata tak ingin menetap. Hidupku kini sederhana. Aku memilih tinggal di kota kecil dekat kampung halaman. Membuka bengkel kecil warisan almarhum ayah. Tak besar, tapi cukup untuk membuatku merasa berguna. Setidaknya, di sana, tak ada jejak yang perlu kuhapus. Tak ada bayangan yang terus mengekori langkahku. Dan yang paling penting, tak ada Rani di sana. Namun seperti mimpi buruk yang belum benar-benar selesai, dia datang lagi. Bukan dalam bentuk notifikasi, bukan dari story orang lain, tapi dalam wujud nyata, di depan bengkelnya sendiri. Hari itu cuaca mendung. Gerimis baru saja reda saat aku sedang mengganti oli motor milik pelanggan. Tiba-tiba terdengar suara mobil berhenti.
Kepalaku menoleh, dan aku membeku. Rani, dengan wajah yang tak lagi secerah dulu. Matanya sembab, bibirnya pucat, rambutnya acak-acakan. Dia berdiri di sana, menggenggam tas kecil. Sendirian. Endra. Suaranya lirih, nyaris tak terdengar. Aku berdiri pelan, meletakkan kunci Inggris di bangku kerja. Menatapnya lama, tidak dengan marah, tidak juga dengan rindu, tapi dengan tenang, yang paling menyakitkan bagi mereka yang pernah mengabaikan. Aku tahu aku salah, katanya. Terlalu salah. Aku tidak menjawab, hanya menunggu. Aku bodoh. Aku pikir kebahagiaan itu bisa kucari di luar. Tapi ternyata, yang kucari itu sebenarnya sudah ada di sini. Di kamu. Di rumah kita. Maafin aku, Endra. Tolong, aku pengen pulang. Kata, pulang. Itu membuat dadaku bergemuruh. Karena dulu, aku juga pernah mengucapkan itu padanya. Berkali-kali. Tapi tak pernah dia tanggapi. Rani menangis. Menunduk. Bahunya bergetar. Air mata jatuh, membasahi kerudungnya. Aku udah ninggalin Arga. Aku nyesel. Semua ini salah. Aku cuma pengen kita balik seperti dulu. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata, Rani, aku sudah memaafkanmu. Sejak malam itu. Sejak kamu memilih liburan. Dan aku memilih pulang. Dia menatapku penuh harap. Tapi aku melanjutkan. Tapi memaafkan. Bukan berarti menerima kembali. Kamu pergi dengan sadar. Kamu memilih dengan sadar. Dan sekarang, saat kamu sadar, aku sudah terlalu jauh berjalan tanpa kamu. Aku tahu, Endra. Tapi aku masih istri kamu. Secara hukum, iya, jawabku. Tapi secara hati, kamu udah lama pergi. Rani menangis makin keras. Tapi tidak histeris. Tangisnya seperti seseorang yang akhirnya benar-benar sadar bahwa dia kehilangan. Bukan karena ditinggal, tapi karena dia yang dulu membuang. Aku memalingkan wajah. Menatap sawah di belakang bengkel. Hijau. Nang. Tidak seperti hatiku dulu saat ditinggal. Kita udah beda sekarang, Ran. Aku bukan suami yang sama seperti dulu. Dan kamu juga bukan istri yang sama. Kita udah rusak. Dan aku nggak mau membangun ulang rumah yang fondasinya sudah kamu hancurkan sendiri. Dia terdiam. Lalu dengan gemetar, dia berkata, kalau gitu, kamu beneran gak bisa kasih aku satu kesempatan lagi? Aku menatap matanya. Dalam. Kemudian aku tersenyum kecil. Bukan senyum bahagia, tapi senyum orang yang sudah berdamai dengan kenyataan. Kesempatan itu dulu aku kasih. Berkali-kali. Tapi kamu terlalu sibuk membandingkan aku dengan masa lalu kamu. Sekarang, biarkan aku bahagia tanpa harus kembali ke luka yang sama. Rani mengangguk pelan. Tangisnya pecah. Tapi aku tidak menghampirinya. Tidak juga menghiburnya. Karena kali ini, aku harus memilih waras, daripada terus jadi korban dari cinta yang pincang. Dia pergi sore itu. Dan aku berdiri lama, menatap jalanan yang dia lewati. Tanpa dendam. Tanpa harapan. Hanya dengan satu rasa. Legawa. Aku menyalakan kembali kompresor. Melanjutkan hidup. Melayani pelanggan berikutnya. Karena hidup harus terus berjalan. Meski hati pernah ditinggalkan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa pulang. Bukan karena seseorang. Tapi karena diriku sendiri. Akhirnya kembali.